Halo guys, welcome to my channel. Saya Anissa Putri Maulani dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Kuliah di Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi manajemen. Untuk itu ikutin terus ya dan jangan lupa subscribe. Topik kali ini yang kita bahas adalah informasi akuntansi diferensial. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan. Ini dilalui oleh 4 tahap yang berurutan. Yang pertama ada pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Yang kedua ada pencarian tindakan alternatif dan pengkualifikasian konsekuensinya masing-masing. Yang ketiga ada pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Dan yang keempat ada implementasi dan penindaklanjutan. Kedua, ada peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan ini ada 4 peran. Yang pertama ada merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Yang kedua ada memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Yang ketiga ada menjelaskan konsekuensi berbagai tindakan yang dipilih. Yang keempat ada membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Ketiga ada konsep informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Informasi akuntansi diferensial ini merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan tindakan alternatif lain. Di sini informasi akuntansi diferensial mempunyai 2 unsur pokok, yaitu 1 merupakan informasi akuntansi masa yang akan datang, dan yang kedua ada memberikan informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi diferensial ini terdiri dari yang pertama ada informasi aktiva diferensial atau differential asset. Yang kedua ada informasi pendapatan diferensial atau differential revenue. Dan yang ketiga ada informasi biaya diferensial atau differential cost. Kita akan membahas lebih lanjut tentang biaya diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. Nah, di antara unsur informasi akuntansi diferensial yang relatif sulit untuk pengukurannya adalah biaya diferensial. Untuk itu, di sini terdapat berbagai konsep yang dikembangkan dalam akuntansi biaya. Di sini ada 8. Yang pertama ada biaya diferensial versus biaya relevan. Suatu biaya disebut relevan jika biaya tersebut berhubungan dengan tujuan perekayasaan biaya tersebut. Nah, sementara untuk biaya diferensial ini keputusan diambil menyangkut pemilihan alternatif di masa yang akan datang dan untuk melakukan pemilihan pengambilan keputusan dengan membedakan di antara alternatif yang tersedia. Sementara pengambilan keputusannya didasarkan atas biaya yang paling minimal dan efisien bagi perusahaan. Yang kedua ada biaya diferensial versus biaya penuh. Untuk membedakan biaya diferensial dengan biaya penuh ini dalam 3 aspek. Yang pertama ada aspek unsur biaya. Di unsur biaya ini biaya penuh suatu produk adalah terdiri dari biaya langsung yang berkaitan dengan produk ditambah dengan biaya tidak langsung yang dibebankan kepada produk tersebut. Sedangkan biaya diferensial hanya meliputi biaya yang berbeda dalam kondisi tertentu saja. Yang kedua dalam aspek sumber informasi. Informasi biaya penuh ini diambil dari catatan akuntansi reguler perusahaan, sementara untuk biaya diferensial biasanya dikumpulkan dengan cara merancang sistem akuntansi. Yang ketiga dalam aspek perspektif waktu. Dalam perspektif waktu, untuk biaya penuh ini antara lain untuk menyajikan laporan keuangan, informasi akuntansi penuhnya ini menggunakan masa lalu, sementara untuk dalam perencanaan jangka panjangnya ini digunakan dalam penyusunan program. Sedangkan untuk biaya diferensialnya ini selalu berkaitan dengan masa yang akan datang. Yang ketiga ada biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sedangkan untuk biaya diferensial ini selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Yang keempat ada biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Nah, dalam pengambilan keputusan jangka pendek,
Biaya tetap mungkin merupakan biaya diferensial atau mungkin tidak. Dikatakan jika biaya diferensial itu suatu biaya tetap dapat diusut jejaknya dalam suatu keputusan khusus dan hanya akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Jika dikatakan bukan biaya diferensial, jika suatu biaya tetap akan dikeluarkan dalam jumlah yang sama tanpa mempertimbangkan keputusan khusus mana yang akan diambil. Kelima, ada biaya diferensial versus biaya depresiasi. Depresiasi merupakan alokasi secara periodik kos aktifat yang tetap yang diperoleh pada waktu yang lampau. Depresiasi ini berasal dari keputusan penanaman modal jangka panjang. Dalam keputusan jangka pendek, biaya depresiasi bukan merupakan biaya diferensial dan dapat diabaikan. Yang keenam, ada biaya diferensial versus biaya tambahan atau incremental cost. Biaya tambahan merupakan informasi akuntansi manajemen yang diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penanaman atau pengurangan volume kegiatan. Yang ketujuh, ada biaya diferensial versus biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Yang kedelapan, ada biaya diferensial versus biaya keluar dari saku atau out of pocket cost. Biaya yang memerlukan pengeluaran sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen disebut biaya keluar dari saku. Biaya keluar dari saku ini adalah unsur biaya diferensial yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nilai waktu uang dalam pengambilan keputusan jangka panjang ini memanfaatkan akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Materi keempat, ada manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Nah, umumnya di manajemen menghadapi 4 macam pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu 1. Ada membeli atau membuat sendiri, yang kedua ada menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, yang ketiga ada menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu, dan yang keempat ada menerima atau menolak pesanan khusus. Di sini ada keputusan membeli dan membuat sendiri. Di sini ada contoh soal dari PT Etam dengan permasalahan memproduksi suku cadang yang dibeli atau membeli dari perusahaan lain. Di sini juga ada contoh pengerjaannya atau penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya kita harus membandingkan dulu biaya dari kedua pilihan, di mana dia untuk memproduksi sendiri dan membeli dari luar. Yang pertama kita kelompokkan dulu untuk yang memproduksi sendiri itu akan didapatkan sebesar 18.200.000 dan untuk membeli dari luar ini didapat sebesar 17 juta. Nah, dapat kita tarik kesimpulannya dari situ bahwa membeli dari luar ini lebih rendah sebesar 1.200.000 dibandingkan memproduksi sendiri. Maka sebaiknya perusahaan ini harus membeli suku cadangnya dari pihak luar. Selanjutnya keputusan menjual atau memproses. Di sini ada contoh soal dan permasalahannya adalah apakah perusahaan akan memproses minyak tanah menjadi bensin. Mari kita selesaikan. Penyelesaiannya, kita akan membuat laporan analisis diferensial proses atau jual. Dapat dilihat bahwa pendapatan diferensial dari prosesan lebih lanjut per batch-nya ini dari pendapatan dari penjualan bersihnya itu sebesar 4.000 didapatkan dari, kemudian ada pendapatan dari penjualan minyak tanah itu sebesar $3.200. Pendapatan diferensial ini didapat $800, yaitu dari 4.000 dikurang 3.200. Nah, untuk biaya diferensial per batch-nya, biaya tambahannya untuk memproduksi bensinnya tadi sebesar 650, maka didapat labanya diferensialnya ini sebesar 150, dari 800 dikurang 650. Yang ketiga, ada keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Nah, ini ada contoh dari perusahaan Sungai Kerbau. Nah, permasalahannya ini atau kita harus menghentikan atau melanjutkan produk Y-nya. Untuk penyelesaiannya dapat dilihat bahwa di sini ada produk X, produk Z, dan total produk X dan Z. Dan produk X, Y, Z-nya ini digabungkan. Nah, kalau produk X ini memperoleh kontribusi marginnya sebesar 640.000 dan produk Z ini sebesar 460.000. Untuk total X dan Z-nya ini sebesar 1.100.000 dan untuk produk X, Y, Z ini sebesar 1.250.000.
Nah, untuk laba bersih setelah pajak yaitu produk X dan produk Y ini, produk X dan produk Z ini sebesar 87.000. Sementara produk X, Y, Z-nya ini sebesar 150.000. Dapat dilihat bahwa adanya perbedaan cukup besar jika produk Y ini dihentikan. Dan perusahaan harus melanjutkan produk Y karena produk Y ini memberikan kontribusi margin bagi perusahaan. Selanjutnya ada keputusan menerima atau menolak. Di sini ada contoh soal PT Warawiri dan permasalahannya apakah pesanan khusus tersebut diterima atau ditolak. Penyelesaiannya di sini kita cari untuk perkiraan laba ruginya untuk tambahan produksinya. Dimana tadi kan penjualannya sebesar 1000 dikali 1600 ini dapat 16 juta. Untuk biaya-biayanya bahan manajemen untuk biaya tambahan pesanan khusus ini tadi sebesar 1 juta. Maka dihasilkan jumlah biayanya ini sebesar 13 juta. Maka penjualan dikurang biaya ini bakal dapat laba tambahan sebesar 3 juta. Maka sebaiknya ini perusahaan menerima pesanan khusus karena dapat menaikkan keuntungan sebesar 3 juta rupiah. Yang terakhir ada pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Pajak penghasilan ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan karena akan mempengaruhi arus kas perusahaan yang berakibat terhadap pengeluaran kas perusahaan dalam pembayaran kewajiban pajak penghasilan. Di sini ada contoh pada PT Yogyakarta. Nah, dilihat di sini ada keterangan yang penting untuk menjawab. Nah, kita langsung aja ke jawaban atau penyelesaiannya. Nah, pada arus kas per tahunnya di sini sama, yaitu 1.800.000. Untuk arus kas bersih setelah pajaknya juga per tahunnya sama. Ini dihasilkan dari 1.800.000 dikali 85%. Untuk yang nilai tunainya ini per tahunnya berbeda-beda. Kemudian untuk nilai tunai arus kas bersih tahunan ini didapat dari arus kas bersih setelah pajak dikali nilai tunai, maka dihasilkan nilai tunai arus kas bersih tahunan. Dan untuk jumlah nilai totalnya ini selama 4 tahun itu sebesar 4.847.800. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat and thanks for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe.